Mana yang lebih bagus? Sirkuit di Sepang atau sirkuit kesayangan kita, Mandalika? Mari kita coba. Selamat datang di sirkuit Sepang, teman-teman. Jadi kali ini gue lagi di acaranya DRT 2025, acaranya Harley Davidson. Thank you Harley Davidson Indonesia dan Harley Davidson Asia udah ngajak gue untuk main seharian nih, dirt, road, and track. Nyobain semua tipe Harley Davidson, dari yang paling terjangkau sampai yang paling mahalnya, guys. Sampai motor harga 2 miliar rupiah kalau di Indonesia. Ada videonya tersendiri, karena nanti nonton aja. Nah, tapi di video kali ini kita mau nyobain sirkuitnya nih, teman-teman. Nah, kita mau nyobain sirkuitnya, kita sedikit tour Sepang tuh kayak gimana sih. Dan ya kita cek aja, apakah sirkuitnya seru atau enggak, sirkuitnya pedoknya kayak gimana sih. Mari kita lihat. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, kita lagi ada di pit lane-nya, teman-teman. Nah, di sini ada pit lane-nya. Pit lane-nya bisa dibilang gede sih, memang lebar lah ya. Karena di sini juga bisa untuk F1, teman-teman. Jadi untuk bisa dapat F1 certification itu ada beberapa standar yang memang harus didapetin gitu ya. Salah satunya adalah pedok. Tapi sebelum kita bahas pedok, gue mau ngasih lihat bagian belakang situ. Itu adalah grandstand-nya, yang mana permanen ya. Dan gede banget, panjang banget dari ujung sampai ujung sana. Gede banget, teman-teman. Pedoknya, grandstand-nya gede banget. Nah, bagaimana dengan pedoknya? Nah, pedoknya gede banget, teman-teman. Bener-bener lebar banget, karena juga seperti gue bilang, salah satu standarisasi kalau mau ada balapan mobil F1, udah lebar, setinggi banget tuh. Setinggi itu, ya kan? Ini kalau kalian lihat, tuh, gede banget. Ini kira-kira ini satu pedok, sebelah situ pedok sebelahnya lagi. Tapi beneran gede banget tuh. Parah, gedenya sih parah gede banget, guys. Bener-bener segede itu. Tapi yang bikin gue surprise di sini adalah, jadi kalau misalnya kita main ke area belakang pedoknya, hari lagi dipanasin. Nah, kalau kita mau keluar dari pedok ke belakang, ya, kalian bisa lihat ternyata banyak penghijauan, guys, di sini, guys. Jadi di sini ditanemin pohon, ya kan. Terus situ ada pohon-pohon lagi. Sebelah sini juga ada pohon-pohon lagi. Dan di situ toko-toko lagi. Dan ini di atas ya VIP klubnya, ya kan. Di atas lagi tempat nonton lagi. Jadi walaupun di sini memang panas ya, terik juga, tapi ada penghijauan lah, guys. Jadi ada penghijauan. Kalian penasaran nggak VIP-nya kayak gimana di atas? Nah, ini kita mau masuk ke atas nih. Kita lewat sini, naik tangga ke atas, kita ke pedok klub 3. Nah, nih ke atas nih. Setelah naik tangga ke atas, kita akan disambut sama toilet. Nah, kalau kalian penasaran toiletnya kayak gimana? Toiletnya bagus, teman-teman. Jadi toiletnya lega, kan? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, karena memang permanen kan bangunannya. Terus, kalau misalkan kalian penasaran, aduh, capek banget guys, pakai wearpack ngajak tour. Oke, sebentar. Nah, kalian penasaran kayak gimana VIP-nya? Nah, selamat datang di pedok club. Gede banget, benar-benar gede banget. Dingin, wah lega banget sih emang. Di sini langsung bisa lihat straight-nya, ya kan? Tuh, langsung bisa kelihatan tuh. Wah, bagus banget. Nah, di sini emang semuanya full AC, teman-teman. Tuh, gede banget, bener-bener gede banget. Jadi emang sirkuit Sepang ini kalau secara fasilitas bagus sih, teman-teman. Gue mesti mengakui itu. Jadi kalau secara fasilitas bagus sih kan. Tapi bagaimana dengan sirkuitnya itu sendiri? Sirkuit Mandalika itu bisa dibilang sirkuit yang cepat, teman-teman, ya kan? Dari turn berapa? 3, 4 sampai 10 itu bisa dibilang nggak ngerem. Jadi bisa nyampe top speed gitu ya. Nah, breaking point-nya tidak begitu banyak kalau di Mandalika, ya kan?
Bagaimana dengan di Sepang sini, teman-teman? Apakah di Sepang sini memang sekencang itu atau sama aja? Mari kita cari tahu, teman-teman. Nah, kita juga mau nyobain ini nih, teman-teman. Ya kan, satu motor yang bisa kita cobain adalah Pan Am ST. Jadi ini Pan Am motor adventure dari Harley Davidson, tapi dia pakai ring 17 depan dan belakang, teman-teman. Jadi ini emang lebih ke aspal lah ya, dan dia ada quick shifter juga. Tuh, jadi ini ban aspal. Nah, ini ada yang mau lewat lagi. Wow. Seru banget. Kayak gimana pakai Pan Am ST di sirkuit Sepang? Motor ini bisa kita cobain nih buat muter-muter Sepang. Ini adalah road glide, road atau street. Pokoknya ini udah di bore up, guys. Udah di bore up. Mesinnya jadi 135 cubic inch, yang artinya ini udah 2000 cc. Bayangin 2000 cc. Ya walaupun memang motornya motor yang berat ya, tapi 2000 cc guys, 160-an horsepower dengan torsi 190. Jadi mesin ini ya, spesifikasi mesin sini itu yang dipakai di balapan King of Bagger di Amerika, yang balapan Bagger kayak begini nih. Nah, mesin ini yang dipakai nih. Tapi memang kalau yang King of Bagger itu modifikasinya jauh lebih banyak. Seperti contoh, footstepnya mereka nggak pakai yang di depan begini, tapi mereka udah pakai yang emang ya footstep balap lah ya. Terus suspensi juga, swing arm belakang. Kalau yang King of Bagger itu bener-bener pakai yang udah custom total. Tapi mereka masih pakai kayak begini, teman-teman. Masih pakai kotak begini. Nah, kayak gimana sirkuit Sepang? Yang pertama akan kita cobain ini dulu, teman-teman. Ini motor udah di bore up secara pakai parts resminya Harley. Jadi udah 2000 cc. Aku bore up 2000 cc kayak apa tuh? Ya, yeah, sure. 2000 cc 160 HP kira-kira. Brembo depan belakang, 4 busi. Bismillah. Kita cobain sirkuit Sepang. Wajir, berat banget. Set, berat banget motor. Set deh. 2000 cc ini motor. Set, kayak pressure 41. Serem ya. Bismillah. Ini motor touring asli. Tapi ini emang yang dipakai di balapan juga emang ini bisa getar banget kalau udah. Bisa kalau udah 2000 cc getar banget. Wah, kenapa teh? Ganteng nih motor. Pertama kali turun sirkuit Sepang. Oke, wajik. Sorry guys. Tenaga gede banget motor. Sih posisinya touring banget, tapi pakai di sirkuit. Gila tenaganya kan. Keluar pit, kita langsung masuk M1. Oh, kenapa deh? Kalau yang King of Bagger itu opsi ridingnya agak beda sih. Jadi ini turn 1, ya kan? Dia slow turn nih, dihajar ke kiri. Wow, bisa kiri. Oke. Ada quick shifter kali.
miring. Buset deh. Bayangin. Naik lek. Wah, mentop. Gak bisa miring. Gak bisa miring motornya. Belokannya dibanding Mandalika emang di sini tuh lebih berrekod sih. Asli kaki touring gak enak banget buat disirkuit. Gak ganti gigi gue dari tadi. RPM-nya rendah banget. Waduh, mentok lagi. Sekarang kita coba motor ini. Motor touring, sports touring, mesin barunya Harley. Tapi so far emang ini kayaknya yang paling kenceng. Kita akan nyobain ini di sirkuit. Yang ini ada quick shifternya. Kayak gimana rasanya? Okay, so you just go Yeah, like this. So after checker flag, We go to the like if before? I can catch up to you, then I will overtake you. Yeah, I will slow down. For checker tag, I will No slow. worries, you can have fun with this. But, Thanks, man. okay, let's say if I cannot catch up to you, then you know just the. Yeah, that Thirty. before. Yeah. Alright. Thank you, Siti. Tuh Mbak Siti, orang Indonesia, bapak ibunya bisa ngomong, bisa ngerti bahasa Jawa lagi. Oke, kita pakai mode sport. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gimana naik motor ini? Kalau yang ST suspensinya nggak elektrik, jadi bisa dicek. Bismillah. Turn 1, guys. Tidak udah pakai Harley. Gokil. Gila. Gila. Naik Harley Pan Am di sirkuit. Wah, gila. Memang bukan motor sirkuit sih, tapi bisa banget kalau mau. Kalau mau knee down juga bisa. Tadi di kota ini bisa knee down. Oh. What a day. What a day. Oke.
Thank you Harley Davidson. Harley Davidson Indonesia, Harley Davidson Asia. Thank you for the experience. Jadi teman-teman, begitulah sedikit tour sirkuit Sepang dari perspektif motor, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Kalau secara fasilitas emang bagus banget ya di sini ya. Cakep gitu fasilitasnya, ya kan? Kalau secara sirkuit kayak gimana? Ini menarik nih. Kalau secara sirkuit, secara elevasi, perubahan elevasi di sini lebih banyak dibandingin di Mandalika. Tapi secara kencang-kencangan, sebenarnya di Mandalika kayaknya bisa lebih kencang daripada di sini. Walaupun di sini ada 2 straight, tapi di Mandalika itu ada belokan nggak usah ngerem. Ya, cuman masing-masing sirkuit punya kelebihan masing-masing lah ya gitu. Kalau disuruh pilih riding di mana, gue pilih riding di dua-duanya. Di Sepang dan juga di Mandalika, teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya jalan. See you next video guys. Bye-bye.